Ini adalah pengalaman pribadi yang sampai sekarang masih membuat bulu kuduku merinding setiap kali mengingatnya. Waktu itu, aku dan 3 temanku, Prina, Andi, dan Dika, memutuskan untuk menjelajahi sebuah rumah kosong di ujung jalan kampungku. Rumah itu sudah lama tidak dihuni, tapi entah kenapa, setiap kali aku melewatinya, selalu ada perasaan aneh yang menggeletik di hati. Seperti ada yang memanggil, atau mungkin hanya imajinasiku saja. Hari itu, langit sudah mulai gelap ketika kami tiba di depan rumah itu. Pagar besinya berkarat dan pintu kayunya terlihat rapuh. Aku ingat betul bagaimana angin sore itu berhembus dingin, padahal cuaca seharusnya masih cukup hangat. Rina sempat ragu, tapi Dika yang paling nekat langsung mendorong pintu itu terbuka. Suara gesekan kayu yang berderit membuat jantungku berdegup kencang. Kami masuk satu persatu. Ruang tamunya gelap, dan udara di dalam terasa lembab dan berat. Aku mencoba menyalakan senter di ponselku, tapi cahayanya seperti tidak cukup untuk menembus kegelapan yang menyelimuti ruangan itu. Tiba-tiba, Andi berteriak kecil, "Apa itu?" Kami semua menolak arahnya. Di sudut ruangan, ada sebuah kursi goyang yang bergerak sendiri. Perlahan-lahan, seperti ada seseorang yang duduk di sana. Rina langsung memegang tanganku erat. "Ayo pergi dari sini," bisiknya, suaranya gemetar. Tapi Dika malah tertawa, mencoba menutupi rasa takutnya. "Ini cuma angin," katanya, meskipun aku yakin dia juga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Kami memutuskan untuk naik ke lantai 2. Tangannya berderit dengan setiap langkah kami. Di atas, ada 3 kamar dengan pintu yang tertutup. Aku tidak tahu apa yang memaksaku untuk membuka salah satunya, tapi begitu pintu itu terbuka, aku menyesal. Di dalam kamar itu, ada cermin besar yang retak, dan di depannya, sebuah boneka tua dengan mata yang seolah-olah menatap langsung ke arahku. Aku merasa seperti ada yang menarik napas di belakangku, tapi ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, lampu senter di ponselku mati. Gelap total. Suara tawa kecil terdengar dari sudut kamar, dan aku tidak bisa bergerak. Rina berteriak memanggil namaku, tapi suaranya seperti jauh, padahal aku tahu dia hanya beberapa langkah di belakangku. Aku mencoba berlari, tapi kaki terasa berat, seperti ada yang menahanku. Akhirnya, kami semua berhasil keluar dari rumah itu. Kami lari secepat mungkin, tidak peduli dengan debu atau kotoran yang menempel di baju. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah lagi mendekati rumah kosong itu. Tapi yang paling menggangguku adalah, beberapa hari kemudian, aku melihat boneka itu lagi di jendela rumah kosong itu, seolah-olah menungguku kembali. Sampai sekarang, aku masih bertanya-tanya, apakah itu hanya halusinasiku, atau memang ada sesuatu, atau seseorang yang masih tinggal di rumah kosong itu. Yang pasti, rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Wajahnya pucat dan matanya terlihat cemas. "Kamu lihat ini?" tanyanya sambil menunjukkan ponselnya. Di layar ada foto yang diambil dari jauh, menunjuk ke arah rumah kosong itu. Aku memperhatikan lebih dekat, dan nafasku langsung tersendat. Di jendela lantai 2, ada bayangan seseorang atau sesuatu yang berdiri, seolah menatap ke arah kamera. "Kapan foto ini diambil?" tanyaku, mencoba menenangkan diri. "Tadi siang," jawab Rina. Aku lewat depan rumah itu, dan tiba-tiba ada perasaan aneh. Aku tidak berani mendekat, jadi aku cuma mengambil foto dari jauh. Tapi lihat ini. Dia memperbesar gambar, dan aku bisa melihat dengan jelas, itu adalah boneka itu. Tapi kali ini, posisinya berbeda. Seolah-olah dia bergerak. Aku dan Rina memutuskan untuk mengajak Andi dan Dika membicarakan ini. Kami berkumpul di warung kopi dekat sekolah. Andi terlihat skeptis, tapi Dika, yang biasanya paling berani, kali ini terlihat gelisah. Aku juga nggak bisa tidur sejak malam itu, akunya. Setiap kali aku lewat depan rumah itu, aku merasa seperti ada yang mengikutiku. Kami sepakat untuk kembali ke rumah itu sekali lagi. Kali ini, kami akan membawa perlengkapan yang lebih lengkap, senter besar, kamera, dan bahkan Dika membawa sebotol air suci yang dia pinjam dari ibunya. "Buat jaga-jaga," katanya, mencoba bercanda, tapi wajahnya yang tegang menunjukkan bahwa dia serius. Malam itu, kami kembali ke rumah kosong itu. Suasana terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Angin berhembus kencang, dan suara daun-daun kering bergesekan di tanah seperti bisikan-bisikan yang tidak jelas. Pintu rumah itu masih terbuka, seolah-olah menunggu kami.
Kami masuk dengan hati-hati. Kali ini, aku membawa sentra besar, dan cahayanya cukup terang untuk menerangi ruangan. Semuanya terlihat sama seperti sebelumnya, kursi goyang di sudut, debu yang menutupi segala sesuatu, dan udara yang terasa berat. Tapi, ada sesuatu yang berbeda, suara. Suara langkah kaki di lantai atas, seperti ada yang berjalan mondar-mandir. Kalian dengar itu, bisik Rina, suaranya hampir tidak terdengar. Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri. Ayo naik, kataku, meskipun hatiku berteriak untuk lari keluar. Kami naik ke lantai 2, dan suara langkah kaki itu semakin jelas. Ketika kami sampai di depan kamar yang sama, aku merasa seperti ada yang menarik napasku. Pintu kamar itu terbuka perlahan, dan di dalam, cermin retak itu masih ada. Tapi kali ini, boneka itu tidak ada di depannya. Sebaliknya, boneka itu sekarang berada di tengah kamar, menghadap ke arah kami, dengan senyum lebar yang tidak wajar. Kita harus pergi, bisik Andi, wajahnya pucat. Tapi sebelum kami sempat bergerak, lampu senter tiba-tiba mati. Gelap total, suara tawa kecil terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah-olah ada yang berdiri tepat di depan kami. Aku merasakan sesuatu menyentuh bahuku, dan aku berteriak, mencoba lari ke arah tangga. Kami semua berlari keluar, tidak peduli dengan apapun. Setelah sampai di luar, aku menoleh ke belakang, dan di jendela lantai 2, aku melihatnya lagi, boneka itu, dengan senyum lebar, seolah-olah menertawakan kami. Sejak saat itu, kami semua sepakat untuk tidak pernah kembali ke rumah itu. Tapi, sampai sekarang, aku masih sering merasa seperti ada yang mengawasiku, terutama saat malam hari. Dan setiap kali aku melewati rumah kosong itu, aku selalu melihat bayangan di jendela, seolah-olah rumah itu memang tidak pernah benar-benar kosong. Mungkin ada sesuatu atau seseorang yang masih tinggal di sana, menunggu untuk mengajak kami kembali. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi mencoba mencari tahu. Aku mencoba fokus pada sekolah dan kegiatan sehari-hari, tapi bayangan rumah kosong itu selalu muncul di pikiranku. Aku bahkan mulai menghindari jalan yang melewati rumah itu, meskipun itu berarti harus memutar jauh. Tapi, sepertinya tidak peduli seberapa keras aku berusaha melupakannya, rumah itu selalu menemukan caranya untuk mengingatkanku. Suatu malam, aku terbangun karena suara berisik di luar jendela kamarku. Aku mengintip keluar, dan jantungku langsung berdegup kencang. Di sana, di bawah pohon besar di halaman rumahku, ada boneka itu, boneka yang sama dari rumah kosong itu. Matanya yang kosong menatap langsung ke arahku, dan senyum lebar di wajahnya terlihat semakin menyeramkan di bawah cahaya bulan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya mimpi, tapi ketika aku menggosok mataku dan melihat lagi, boneka itu masih ada di sana. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku mencoba menutup tirai dan kembali ke tempat tidur, tapi aku tidak bisa tidur. Suara berisik itu terus terdengar, seperti ada yang menggaruk-garuk dinding rumah. Keesokan harinya, aku menceritakan hal ini kepada Rina. Dia terlihat sangat khawatir. Kamu harus memberitahu orang tuamu, katanya. Tapi aku tidak yakin. Apa mereka akan percaya? Atau malah mengiraku hanya mengada-ada? Akhirnya, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Aku pergi ke perpustakaan kota dan mencoba mencari informasi tentang rumah kosong itu. Setelah beberapa jam mencari, aku menemukan sebuah artikel koran tua yang tergeletak di antara tumpukan buku. Judulnya, Tragedi Keluarga di Rumah Tua Jalan Kenanga. Artikel itu menceritakan tentang sebuah keluarga yang tinggal di rumah itu puluhan tahun yang lalu. Keluarga itu terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak perempuan kecil mereka. Suatu malam, terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan sebagian besar rumah. Ayah dan ibu berhasil selamat, tapi anak perempuan mereka tidak ditemukan. Mayatnya tidak pernah ditemukan, dan rumah itu akhirnya ditinggalkan. Tapi yang membuatku merinding adalah detail terakhir di artikel itu. Anak perempuan itu memiliki boneka kesayangan, boneka yang selalu dia bawa kemana-mana. Boneka itu digambarkan sebagai boneka tua dengan mata kaca dan senyum lebar. Aku merasa seperti ada yang mencekik tenggorokanku. Boneka itu, boneka yang aku lihat di rumah kosong dan di luar jendelaku, adalah boneka milik anak perempuan itu. Apakah dia masih berada di sana, mencari sesuatu, atau seseorang? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa aku bangunkan. Malam itu, aku memutuskan untuk kembali ke rumah kosong itu sekali lagi.
Aku tahu ini mungkin ide yang buruk, tapi aku merasa seperti ada yang memanggilku, seperti ada yang ingin aku temukan. Ketika aku tiba di rumah itu, suasana terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Pintu rumah itu terbuka lebar, seolah-olah menungguku. Aku masuk dengan hati-hati, senter di tanganku bergetar karena gemetar. Aku langsung menuju ke lantai 2, ke kamar itu. Boneka itu ada di sana, duduk di depan cermin retak. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di sebelah boneka itu, ada sebuah buku kecil yang terbuka. Aku mendekat dan melihat bahwa itu adalah buku harian. Tulisan di dalamnya sudah buram, tapi aku masih bisa membaca beberapa kata. Mama, Papa, tolong jangan tinggalkan aku. Aku merasa air mataku mulai mengalir. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari belakangku. Aku menoleh, dan di sana, di sudut kamar, aku melihatnya, seorang anak kecil dengan gaun putih, berdiri dengan boneka itu di tangannya. Dia menatapku dengan mata yang penuh kesedihan. Aku tidak bisa pergi, bisiknya. Tolong aku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa seperti ada yang menarikku ke dalam dunia yang tidak bisa aku pahami. Tiba-tiba, lampu senter mati lagi, dan ketika cahaya kembali, anak kecil itu sudah tidak ada. Boneka itu juga hilang. Aku berlari keluar dari rumah itu, tidak peduli dengan apapun. Sejak saat itu, aku tidak pernah kembali. Tapi, sampai sekarang, aku masih sering merasa seperti ada yang mengawasiku, terutama saat malam hari. Dan setiap kali aku melewati rumah kosong itu, aku selalu melihat bayangan di jendela, seolah-olah rumah itu memang tidak pernah benar-benar kosong. Mungkin anak kecil itu masih berada di sana, menunggu seseorang untuk membantunya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi mencoba mencari tahu. Awalnya, mereka tidak percaya, tapi setelah melihat betapa terguncangnya aku, mereka akhirnya membawaku ke seorang teman yang dikenal sebagai ahli paranormal. Namanya Pak Arif, dan dia sudah sering menangani kasus-kasus seperti ini. Pak Arif mendengarkan ceritaku dengan serius. Dia memintaku untuk menjelaskan setiap detail, mulai dari pertama kali aku masuk rumah itu hingga kejadian terakhir dengan boneka dan anak kecil itu. Setelah selesai, dia mengangguk pelan. Rumah itu memang tidak kosong, katanya. Ada energi yang sangat kuat di sana, dan sepertinya dia mencoba berkomunikasi denganmu. Aku merasa ngeri mendengarnya. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku, suaraku gemetar. Pak Arif menatapku dengan tenang. Kita harus kembali ke rumah itu. Tapi kali ini, aku akan menemanimu. Kita harus mencoba memahami apa yang dia inginkan, dan mungkin membantunya menemukan kedamaian. Aku tidak yakin apakah aku sanggup kembali ke rumah itu, tapi aku tahu ini mungkin satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Jadi, 2 hari kemudian, aku, Pak Arif, dan Rina yang bersikap untuk ikut pergi ke rumah kosong itu. Ketika kami tiba, suasana terasa berbeda. Seolah-olah rumah itu tahu kami datang. Pak Arif membawa beberapa peralatan, termasuk lilin, dupa, dan sebuah lonceng kecil. Kami masuk bersama, dan kali ini aku merasa sedikit lebih tenang karena ada Pak Arif. Kami langsung menuju ke lantai 2, ke kamar itu. Boneka itu masih ada di sana, duduk di depan cermin retak. Pak Arif mengangguk pelan, seperti dia sudah memperkirakan hal ini. Dia menyalakan lilin dan dupa, lalu mulai berbicara dengan suara lembut. Kami di sini untuk membantumu. Kamu tidak perlu takut. Katakanlah apa yang kamu inginkan. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Aku bisa melihat napasku menguap di udara dingin. Rina memegang tanganku erat, dan aku bisa merasakan betapa gemetarnya dia. Lalu, suara lembut terdengar lagi. Aku tidak bisa pergi. Aku terjebak di sini. Pak Arif mengangguk, seperti dia bisa mendengar suara itu juga. Kamu terjebak karena apa? Apa yang membuatmu tidak bisa pergi? Suara itu menjawab, kali ini lebih jelas. Bonekaku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Dia satu-satunya temanku. Aku merasa air mataku mulai mengalir lagi. Pak Arif mengambil boneka itu dengan hati-hati. Kamu tidak perlu takut. Kami akan membantumu. Tapi kamu harus melepaskannya. Kamu harus pergi ke tempat yang lebih baik. Ada keheningan sejenak, lalu suara itu terdengar lagi, kali ini lebih lembut. Aku mau pergi. Tapi aku tidak tahu caranya. Pak Arif mengangguk.
kami akan membantumu. Tapi kamu harus percaya pada kami. Dia mulai membacakan doa-doa, dan aku bisa merasakan energi di ruangan itu perlahan-lahan berubah. Udara yang tadinya dingin dan berat mulai terasa lebih ringan. Lalu, tiba-tiba, boneka itu jatuh dari tangan Pak Arif, dan suara itu terdengar untuk terakhir kalinya. Terima kasih. Aku bisa pergi sekarang. Setelah itu, suasana di rumah itu terasa benar-benar berbeda. Seolah-olah beban yang selama ini menindihnya telah hilang. Pak Arif memandangiku dan tersenyum. Dia sudah pergi, rumah ini sekarang benar-benar kosong. Aku merasa lega, tapi juga sedih. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa seperti kehilangan sesuatu. Mungkin itu karena aku akhirnya mengerti betapa kesepian dan ketakutannya anak kecil itu selama ini. Kami meninggalkan rumah itu dengan perasaan campur aduk. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi merasakan kehadiran aneh di sekitarku. Rumah kosong itu akhirnya dijual, dan keluarga baru pindah ke sana. Mereka tidak pernah mengalami hal-hal aneh seperti yang kami alami. Tapi, sampai sekarang, aku masih sering memikirkan anak kecil itu. Aku berharap dia sudah menemukan kedamaian yang dia cari. Dan meskipun aku tidak pernah benar-benar melihat wajahnya, aku akan selalu ingat suaranya yang lembut dan penuh kesedihan. Rumah itu mungkin sekarang sudah tidak kosong lagi, tapi kenangan tentang apa yang terjadi di sana akan selalu tinggal di benakku. Dan satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi meremehkan cerita-cerita tentang rumah kosong. Karena kadang-kadang, rumah yang terlihat kosong sebenarnya penuh dengan cerita yang belum selesai.